Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21 dengan judul perikop doa Paulus. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri dari tulisan Paulus kepada orang-orang percaya yaitu menggabungkan nasihat serta ajaran dengan doa-doa yang ia naikkan kepada Allah. Dalam doanya untuk jemaat di Efesus, Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai pengantara antara umat Allah di hadapan Allah. Permohonan Paulus di hadapan Allah yaitu, pertama, kekuatan dan kesabaran di dalam menanggung penganiayaan, menahan godaan, dan lain-lain. Lalu permohonan yang kedua yaitu supaya Kristus diam di dalam hati. Permohonan yang ketiga adalah diteguhkan di dalam kasih kepada Allah dan sesama. Dan permohonan yang keempat adalah supaya mereka mengenal kasih Yesus yang tidak terbandingkan oleh apapun sampai mengalami kepenuhan Allah. 4 pokok doa ini disampaikan oleh Paulus dengan sikap tubuh sujud kepada Allah. Posisi tubuh merupakan posisi yang tidak biasa dilakukan saat berdoa pada zaman dahulu, sebab di dalam tradisi Yahudi biasanya mereka menaikkan doa dalam posisi berdiri. Posisi sujud yang dilakukan oleh Paulus dalam bahasa Yunani yaitu kamto, yang berarti berlutut dengan kepala tertunduk ke bawah. Kata sujud digambarkan sebagai tanda penghormatan dan ketundukan yang besar, atau bentuk sikap rendah hati dari seorang penyembah yang menyadari kebutuhannya yang mendalam akan berdiamnya Kristus dalam hatinya, sehingga ia tidak dapat berdiri tegak di hadapan Allah. Saudara, pengalaman Paulus dalam kehidupan doanya mengingatkan setiap kita tentang Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang kita perlukan, baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga merupakan pandangan yang keliru apabila kita menganggap bahwa apa yang kita miliki dan nikmati adalah hasil kerja keras kita. Jika hari ini kita dapat meluangkan waktu untuk bersaat teduh di dalam hadiratnya, menikmati firman-Nya bagi kita, melayani dengan sepenuh hati dan kekuatan, mengalami pengalaman-pengalaman yang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, maka itu juga adalah berkat rohani yang Allah limpahkan bagi kita. Dan apabila sampai hari ini kita masih dapat makan, minum, berteduh di dalam rumah yang hangat saat hujan atau panas, memiliki pakaian yang layak untuk dipakai, maka itu semua adalah bukti pemeliharaan Allah atas kita. Dengan demikian, mari tumbuhkan kesadaran rohani di dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah merupakan pemberian dari Allah. Dengan cara bersujud di hadapannya, di dalam doa dan ucapan syukur kepadanya. Saudara,
Mari sejenak kita memeriksa hati kita di hadapan Allah. Saudara, apakah kita menganggap bahwa semua yang kita miliki adalah hanya merupakan hasil kerja keras kita dan bukan merupakan pemberian dari Allah? Jika iya, mari bersujud di hadapannya dengan penuh kerendahan hati dan memohon kepada Allah agar memberikan kesadaran secara rohani bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah pemberian Allah. Lalu naikkan ucapan syukur kepadanya dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah berikan kepada kami hari yang baru. Allah melimpahkan kepada kami kasih yang kami percaya akan kami nikmati sepanjang hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bangun dengan menyadari bahwa kehidupan kami adalah merupakan bukti pemeliharaan Allah atas hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas hal itu, Tuhan. Dan bila sebentar kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami menguserahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.